Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ma ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas, sesuatu yang bernyawa, yang hidup, pasti akan mengalami kematian. Entah itu kita sendiri atau orang-orang yang ada di sekitar kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, siapapun pasti akan mengalami kematian. Berbeda dengan kelahiran. Kalau kelahiran harus urut, kakaknya dulu baru adiknya, tetapi untuk kematian tidak harus urut. Betapa banyak seorang kakek yang dia masih sehat, masih bisa berjalan ke sana ke sini, akan tapi cucunya telah meninggal. Betapa banyak seorang ayah yang dia berbaring di rumah sakit berbulan-bulan, tapi justru anaknya yang meninggal. Dan seperti itu masih banyak sekali kita saksikan di sekitar kita. Orang-orang yang dahulu masih bersama kita saat ini sudah berpulang ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, ketika kita akan diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa persiapan kita untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Karena itulah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita ajarkan apa yang pernah diajarkan oleh orang-orang tua kita pada masa dulu. Kita saat ini, ketika orang tua kita meninggal, kita masih bisa mendoakan beliau-beliau dengan membacakan beliau surah Yasin, membacakan tahlil dan yang lain sebagainya. Kita tidak bahas masalah kontroversi sampai tidaknya pahala membaca Al-Quran kepada mayit. Akan tetapi kita sudah yakin dan berpendapat bahwa membaca Al-Quran pahalanya telah sampai kepada beliau-beliau semuanya. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, membahas tentang surah Yasin. Kenapa sih Pak Ustadz yang dibaca surah Yasin ketika ada orang yang meninggal? Kita bisa melihat hadis yang pernah ditulis oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, wa Yasin qalbul Qur'an, dan Yasin adalah qalbunya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullaha ta'ala wal yawmal akhir illa ghufiralahu. Tidaklah seseorang membaca surah Yasin ini karena mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharap pahala hari akhir, kecuali pasti dia akan diampunkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan faqra'uha ala mautakum, maka bacakanlah surat Yasin ini kepada orang meninggal kalian. Hadis ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam muqaddimah tafsirnya Al-Quranul Azim. Kalau di percetakan Darul Fikr ada di jilid yang ke-6. Ditulis pula di dalam syarah Musnad Ahmad yang bernama Fathur Rabbani lil Musnad Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani di dalam jilid yang ke-8 halaman 101 sampai 105. Di situ panjang lebar dijelaskan bagaimana fadilah surah Yasin. Di situ dijelaskan panjang lebar bagaimana fadilah membaca Qul Huwallahu Ahad, suratul Ikhlas 3 kali. Bagaimana fadilah membaca ayat kursi yang pahalanya disampaikan kepada orang yang meninggal, semuanya lengkap di situ dituliskan. Maka pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selama ini bukan hasil ngarang sendiri, bukan pula budaya, akan tetapi karena fatwa para ulama yang berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas mungkin pertanyaan kita, ada yang menanyakan, Pak Ustadz, ya kalau memang Yasin itu faqra'uha ala mautakum, kenapa terkadang Yasin juga dibacakan untuk orang-orang yang lain? Misalnya 7 bulanan, 4 bulanan, khitan, nikah, dan yang lain sebagainya. Itu kan orang bukan meninggal Pak Ustadz. Oh iya, memang mereka bukan orang yang meninggal. Akan tetapi ingat, silahkan dilanjutkan membaca di muqaddimah tafsir Yasinnya Imam Ibnu Katsir. Di situ ada di bawahnya, setelah hadis tadi, maka ada lagi lanjutannya. Wa qala ba'dul ulama wa min khasaisi hadhihi surah
annaha la tuqra'u fi amrin asir illa yassarahullahu ta'ala. Dan sebagian ulama berfatwa bahwa di antara khususiyah surat ini, di antara keistimewaan surat ini adalah sesungguhnya annaha la tuqra'u fi amrin asir, sesungguhnya surat Yasin tidak akan dibaca terhadap sesuatu yang sulit, yang susah, illa yassarahullahu ta'ala, kecuali Allah Ta'ala pasti akan memudahkannya. Inilah kenapa orang-orang kita, ulama-ulama kita pada zaman dahulu selalu mengajarkan kepada umatnya, kepada masyarakatnya, ayo membaca Yasin, ayo membaca Yasin. Ketika ada acara apa, membaca Yasin. Ketika ada acara apa, membaca Yasin. Kenapa? Berharap kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala didatangkan ketika mereka mempunyai acara tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, bagi orang yang ditinggal wafat oleh orang tuanya mungkin atau saudaranya mungkin, maka seyogyanya dia akan melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pernah dilakukan oleh almarhum. Hal ini pernah dilakukan oleh Baginda As-Sayyid Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjabat menjadi khalifah menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin umat. Ketika itu beliau bertanya kepada Aisyah putrinya, wahai putriku, apa yang sering dilakukan oleh Rasul yang mungkin aku ingin untuk melanjutkannya, tetapi aku tidak tahu harus apa yang aku lanjutkan. Lantas Aisyah pun berkata, wahai ayahku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi ke pasar memberikan makan terhadap seorang yang buta di pasar itu. Dia bukan beragama Islam, akan tetapi beragama Yahudi. Maka silahkan kalau ayahanda mau melanjutkan kebiasaan Rasul ini. Akhirnya apa? Baginda Abu Bakar As-Siddiq pun mencari orang tersebut di pasar Madinah. Benar, begitu ketemu orang buta yang ada di pojokan pasar, ternyata orang ini terkenal selama ketika dia disuapin oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia selalu mengumpat mencaci maki Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasul selalu memberikan makanan dan menyuapkannya ke mulutnya. Dan pada pagi itu ketika Abu Bakar As-Siddiq menyuapkan ke mulutnya, orang ini tidak tahu bahwa yang menyuapi ini adalah Abu Bakar. Dia anggap adalah yang menyuapi inilah orang yang biasa menyuapinya setiap pagi. Maka dia pun sambil memakan suapannya, akan tapi sambil mengumpat mencaci baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi tidak lama kemudian dia melebih mengeluarkan kembali apa yang telah dia makan. Apa yang dia katakan? Wahai fulan, siapakah engkau? Engkau bukanlah seseorang yang biasa menyuapi aku setiap harinya. Engkau adalah orang lain. Abu Bakar pun lantas dia masih menyuapin lagi. Orang ini menolak suapan Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bercerita bahwa dia adalah Abu Bakar, sahabat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang menyuapi orang ini setiap hari adalah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tangan lembut beliau memasukkan makanan kepada orang buta yang sambil makan dan sambil mencaci maki beliau. Akan tapi beliau tidak marah dan beliau pun tetap menyuapinya dengan sahaja. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita ambil pelajaran dari hal ini? Yang pertama adalah, coba bayangkan kalau seandainya ada di sekitar kita orang yang mencaci maki Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita lakukan? Apakah kita dapat bersikap seperti baginda Rasul? Apakah kita masih dapat bersikap sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq? Jauh, saya yakin jauh. Akan tetapi apa yang disampaikan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah contoh yang mulia. Dibalas cacian, dibalas makian, dibalas umpatan dengan kasih sayang yang membuat akhirnya si buta ini, si pengemis ini, si orang yang tinggal di pasar ini, akhirnya dia menangis jadi-jadinya dan dia ucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Intinya ini adalah dakwah bilhal,
yang dapat kita ambil pelajaran yang banyak dari sini. Ketika kita hanya membaca teks saja, apa yang kita lakukan ketika kita melihat seseorang menghina agama kita? Apa yang harus kita lakukan ketika seseorang menghina Nabi kita? Akan tetapi ketika kita melihat kontekstual yang dilakukan oleh Nabi sendiri terhadap penghina beliau, ketika kita melihat dan membaca sejarah bagaimana Abu Bakar memperlakukan orang yang menghina Nabi, ternyata tidak sesederhana itu kita memahami tekstual agama. Disinilah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya kita membaca dan berguru ketika kita belajar tentang agama. Yang pertama, membaca Yasin dengan begitu hebat fadilahnya. Yang kedua, bersikap kepada orang lain. Dan yang ketiga, ayo kita doakan orang-orang yang telah meninggal di antara kita, dan kita lanjutkan kebaikan-kebaikan mereka agar kebaikan ini terus berlanjut dan menjadikan manfaat untuk sesama. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.